kebutuhan di musim kemarau itu dengan air hujan ditampung upah, kemudian dengan sumur resapan. Jadi tiap-tiap bangunan itu dibuat sumur resapan, berapa yang ditutup itu dimasukkan ke dalam air, ke dalam tanah sehingga mendapatkan imbuhan air tanah. Kemudian yang paling cara sederhana yaitu dengan biopori seperti yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Nanti kita akan membuat biopori yang hanya merupakan penampang biopori. Nanti kita akan membuat penampang biopori yang kita bor sekitar 30 sampai 80 cm. Kemudian di dalamnya nanti kita beri, Pak, izin ke belakang, Pak. Kita beri kompos untuk sehingga diharapkan nanti dari lubang biopori itu nanti ada biota mikroorganisme seperti cacing, semut dan lain sebagainya nanti bisa membuka rongga-rongga di dalam tanah sehingga diharapkan air hujan nanti masuk ke dalam tanah melalui penampang biopori yang kita buat nanti, kemudian akan masuk ke lubang-lubang biopori. Jadi yang dinamakan biopori itu justru lubang cacing-cacing itu saja. Ya, itu kita buat seperti itu untuk media air hujan supaya tidak terjadi hujan karena terjadi banjir, karena akan istilahnya akan terjadi runoff. Kalau tanah itu meresapnya ke dalam air itu kurang, ke dalam tanah itu kurang, akan menjadi air larian, jadi akan menimbulkan banjir yang di daerah kita juga sering terjadi banjir di daerah Karangtengah maupun Kawas, khususnya pada musim hujan. Sehingga diperlukan memang setiap masyarakat nanti bisa melaksanakan pembuatan biopori. Ini caranya sangat sederhana. Kalau dulu waktu kita masih kecil di kampung kami, karena kami hidup di desa, setiap pagar itu ditanami semacam petean atau warawari ya zaman dulu Bapak Ibu pirsa nggih, Bapak pirsa warawari. Kemudian di tengahnya itu digali sekitar sepanjang batas pekarangan itu, sehingga itu bapak dulu orang tua kita dulu itu waktu konservasi seperti itu, sehingga air hujan itu tidak akan langsung lari dari larian sehingga masuk ke dalam tanah dulu di wilayah masing-masing, kemudian nanti baru setelah meresap untuk menjadi air tanah. Maka dari itu dulu waktu itu air itu masih melimpah, tapi sekarang dengan banyaknya bangunan-bangunan yang menutup media untuk resapnya air itu, sehingga air tanah sangat berkurang. Artinya muka air tanah itu banyak turun apabila musim kemarau. Ya, diharapkan media-media seperti biopori ini bisa untuk menjadi media untuk masuknya air hujan ke dalam air tanah. Mungkin teorinya seperti nanti Bapak-Bapak sudah melaksanakan beberapa kali, dan tahun 2014 itu Kodim 0723 sudah melaksanakan beberapa biopori, kemudian kemarin beberapa minggu yang lalu Bapak-Bapak juga sudah melaksanakan itu. Diri-dirinya anak topi, anak uangnya siapa? Dari TKP kabar itu yang melaporkan. Suaranya Stephen, orangnya kok nggak kelihatan. Stephen mana ini nggak kelihatan? Hanya matanya doang yang kelihatan. Maupun petak dalam rangka pengelolaan lingkungan itu khususnya pemanfaatan air atau pelestarian sumber daya, karena dalam rangka pelestarian lingkungan maupun menjaga lingkungan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, juga menjadi tanggung jawab baik anak-anak sekolah, kemudian aparat maupun TNI, Polri, dan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat akan bertanggung jawab karena tanah yang satu, kemudian air yang kita sampaikan tadi hanya terbatas, harus kita manfaatkan, harus kita lestarikan pelestariannya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk pengertian Bapak sekalian. Mungkin kami dalam pengertian ada kekurangan, maaf kalau masalah kemarin buat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Pagi. Gini, biar semangat ya. Selamat pagi, jawabannya pagi. Luar biasa, tepuk tangan. Bisa, Pak? Bisa. Puasa dan ya, puasa ya. Puasa ya. Selamat pagi. Luar biasa. Dua ini bapak-bapak yang dari kebersihan ya. Kita apel dulu sebentar, akan diambil dokumentasi sambil menunggu Pak Dandim diwakilkan Pak Kasdim karena Pak Dandim ada kegiatan ngecek delit ya. Jadi begini, Bapak semuanya perwakilan dari masing-masing Koramil, mungkin ada yang belum tahu, saya jabatan organisasinya adalah sebenarnya saya dan Ramil Ngawen, tapi karena jabatan masih kosong, saya merangkap di dua jabatan double gawean nih. Nah, kita nikmatin aja. Ini sekelas perkenalan. Saya baru di Klaten 1 tahun 5 bulan. Sebelumnya saya dan Ramil di posisi Pate Giri Totro Parang Bupito sana 2 kecamatan tak ampuh. Sana 2 tahun 9 bulan. Baru ada ditarik Pak Thomas, dulu Pak Thomas Dantimnya di sini, beliau Danjon, saya Dankinya. Ya, saya nggak minta-minta, tapi ditawari ya belum. Karena jaluk Pak Kabit ya izin juga Pak. Ini tak sampaikan bapak-bapak yang saya hormatin. Pertama-tama tidak lupa kita memanjatkan tidak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang mulia, menjaga alam lingkungan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau kita mengharapkan anak-anak yang belum ada anak sekolah, kalau nggak kita bimbing mungkin ya, kita bekerja di sini yang pertama ibadah saja. Datang ke rumah ibadah, untuk ibadah. Jelas ya Pak ya? Nggak usah berpikiran puasa ini lebih bagus. Kita pelihara Klaten yang membanggakan siapa kalau bukan panjenengan semua. Betul ya Pak ya? Betul. Terus yang merawat siapa? Mau mengandalkan bapak-bapak yang mohon maaf yang dari kebersihan tenaganya kurang dan lain-lain. Bapak Babinsa rumahnya mungkin ada yang Magelang, ada yang di Jogja. Kita ibadah. Jadi selama kondisinya kondusif ya kita membantu Pemda. Kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabit dari lingkungan hidup. Ini saya sampaikan. Kegiatan ini adalah berkelanjutan yang pada waktu kita laksanakan di Taman Bergunung. Ya, nanti kita laksanakan di sini. Ke depan ada lagi. Tetap kita laksanakan. Ini ada 100 apa ini paralon. Mesinnya sebenarnya ada 5. Tadi saya ngomong sama wartawan 5, tapi ternyata 1 ketinggalan ya Pak. Masih dipinjam. Dan nanti kita manfaatkan. 100 lubang ini diusahakan selesai, gantian pelan-pelan. Digodoki, hati-hati. Perhatikan faktor keamanan. Pertama, perhatikan faktor keamanan personil panjenengan. Ora mau ngawur ae. Engko sikile sampean keserempet kuwi, aku sing tanggung jawab ning yang pasti dari. Nuntut karo aku lagi. Nah, hati-hati, gagah. Personil, material. Alatnya dijaga. Termasuk yang terpenting adalah listrik. Aliran listrik dilihat dulu sama jaringan PDAM. Jangan sampai gara-gara kita bekerja ini baik, benar tapi tidak benar. Itu salah itu. Ya. Tolong nanti dari bapak-bapak lingkungan hidup ya dibantu, ditandain pakai apa yang monggo silakan. Itu tekniknya mudah, nanti dari ada teori praktis sebentar nanti disampaikan oleh dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin ya Pak Babinsa yang dari yang gubernurnya ikut siapa? Nggak ada ya? Belum? Baru semua ya? Baru semua. Ya nanti dilihat di contohnya, nanti kegiatan biar nanti ini ya gampang-gampang sulit Pak. Gampang-gampang sulit. Terus yang terakhir, karena Pak Kasdim juga dalam perjalanan, saya minta kepada seluruh bapak-bapak yang hadir di sini, kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan, sama-sama. Kalau kita bekerja ikhlas, ya kita mengharapkan ini tadilah.